sama istri kirim, ya kan? Silakan buka web ini, ya, blog ini. Kita cetak, SMS gratis. Teman-teman siapa saja. Siapa? Termasuk ada khair, apa ini? Atau tidak berat mencari amal soleh sekarang. Ya, banyak wasilah untuk mencari amal soleh. SMS biasanya kalau TM kadang-kadang nggak baca apa. Enggak mana. Apalagi ya, kita informasikan tentang alamat web, blog, majalah, ini semuanya. Di mana tulisan kita dibuat atau tulisan orang lain yang dibuat. Baik untuk dipublikasikan. Jadi tidak mesti kita yang dipublikasikan tulisan kita, bisa saja orang-orang yang kita lihat tulisannya bagus. Ya, kita sudah membantu. Termasuk mempublikasikan tulisan orang juga bagus. Demikian. Kemudian kartu nama. Nama juga ada bedanya. Itu Anda melihat di atas sekali itu kan ditulis oleh dia. Alamat webnya dan headnya atau blognya dia. Tulis. Sehingga orang yang tidak sengaja apa? Ya senang dilihat. Antum di dalam web itu, blog itu ada tulisan antum. Dan publikasikan tulisan antum. Jadi, usaha di media sosial dan Facebook. Dakwah sekarang luar biasa. Ya. Adalah stiker. Ada faedahnya kan? Tadi tetap fungsinya tetap sama seperti kartu nama sebagai info tentang website atau blog, di mana tulisan kita dibuat atau tulisan-tulisan sahabat kita siapapun yang ingin kita sebarkan. Jadi di sini, tapi kita tulis di sana pesan-pesan. Tapi tulis apa? Tulis mengapa terorisme dikecam, stiker pokoknya. Lalu tulis tadi pokoknya. Ya kan? Judul-judul makalah atau bawahnya stiker sendiri. Di bawahnya tulis blog atau webnya sendiri atau web yang nasihat. Saya sebagai orang sahabat pokoknya. Stikernya apa? Silakan ini. Jadi tidak dari alamat web atau blog ini. Pokoknya jangan kau menangis karena nangis ini. Nah, nanti kelihatan ada masalah pokoknya di sana berbicara masalah dan seterusnya. Kasih alamat di sini. Nah, ini fungsinya tetap sama seperti kartu nama sebagai info ya tentang alamat website dan blog. Baiklah. Nah, kemudian itu sekitar 12. Sebetulnya ada yang satu lagi yaitu mempublikasikan tulisan melalui CD. Itu ada di situ bahan. Coba lihat di bagian yang lain. Apa tadi? Bahan-bahan tadi. Itu dikasih melalui CD. CD ini bagaimana? Dia punya tulisan. Dia masuk ke dalam CD. Ya, masuk ke dalam CD. Ya. Nah, lalu dibagikan gratis. Sekarang juga untuk menyebarkan apa? Tulisan melalui CD. Karena mengumpulkan tulisan kita namanya kita kasih lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga sosial, lembaga dakwah. Cara menyebarkan tulisan. Tapi itu tidak bisa sebutkan. Terakhir adalah penutup. Nah, ini sengaja berbeda. Berarti kita insya Allah sudah siap untuk memulai mencoba. Itu artinya dia langsung nulis, dia coba bagaimana, kemudian ya bagaimana dia di atas yang mengatas kita sendiri. Jadi kalau bisa itu sendiri, pemanya ada kan buka koran jadi pemerintah punya usaha, bisa saja buka majalah, masuk yayasan namanya, bisa pegawai, bisa apa grafis, bisa apa lagi, jurnal, bisa apa, web atau blog, iman itu sendiri menggagas. Jadi dengan dibukanya salah satu pilihan untuk mempublikasikan tulisan utama sekali. Kemudian atau bekerja sama dengan pemiliknya atau bekerjasama dengan pemilik yang tidak pemberian yang kita sebutkan di atas tadi, yaitu bahwa kita tawarkan ada koran, majalah, joy, kemudian apalagi jurnal, website, blog, dan seterusnya. Bisa kita lakukan hal itu. Kemudian selama bekerja atau selama berkarya, dan dia sudah
baca buku dia dulu oleh konsep, ya. Nah itu barangkali yang akan kita sampaikan, ya. Sebetulnya bahan-bahannya banyak bagi yang ingin mengopi, yang kopi dari yang sengaja itu hanya bahan ringkasan. Ada bentuk media massa, daftar atas situs sunnah jamaah, kemudian majalah apa saja bagian-bagiannya, orang, trik publikasi tulisan dalam bentuk ini tadi, kemudian apa yang disebut dengan sebagai artikel, publikasi ilmiah, dan hal-hal yang disebut kata-katanya yang mengkopi bisa saja nanti, ya, tapi bukan dalam penelitian, ya, tapi masing-masing saja yang ada akan kita bagikan makalahnya saja. Demikian barangkali apa yang kita, yang satu hal yang kita harus jangan dulu pikirkan kapan tulisan saya nanti saya tulis dulu. Kalau menulis, jawab satu hadis, nanti coba jabarkan hadis. Pertama, namanya untuk mulai dari yang faedah-faedahnya. Yang kedua, ya 1, 2, 3, 4. Lalu aku usahakan. Kembangkan. Ya, ada dari Quran, kata ada tafsir, kata surah Nabi. Ya, betul. Nanti kata-kata ulama ada pembagian kata-kata yang mereka sebutkan. Nah, pembagian rincian itu kalau begitu, yang awalnya satu hadis bisa nanti 50 hadis di sana. Tapi dengan teknik pengembangan yang disebutkan. Kemudian, karena kita terangkan kepada ikhwan yaitu cara mengelola politik. Jadi kalau dapat itu makalah itu kan dapat bentuk poin juga ditaruh politik itu. Langkah-langkah cara mengelola politik itu ditaruh di politik. Dulu ada 12 langkah yang sengaja disebutkan. Jadi mungkin yang hanya yang baru-baru tidak paham dengan cara itu nanti bisa dilihat dari yang baru cara mengelola politik. Disebutkan dari tekniknya politik dengan mudah dan gampang. Ya. Demikian pada kesempatan ini bahwa kita melihat bahwa banyaknya media-media yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kita mengembangkan tulisan-tulisan kita, tulisan-tulisan kita. Dan sebagai media dakwah bagi kita. Dan kalau kita tahu tidak berada di jalan dakwah, justru mereka sangat gesit. Kita akan nanya yang mencoba dia untuk dunia. Seperti website itu yang memang sering berbagai macam alat web, macam lain. Tujuannya adalah senang ya. Kemudian dia punya di sana produk-produk yang dijual. Kita adalah punya niat yang memang baik, insya Allah SWT akan lebih mudah, akan lebih mudah Allah SWT, insya Allah akan berkah. Ya, jadi kita jangan artinya minder dengan media-media informasi yang modern. Sebetulnya tidak terlalu sulit. Bahkan cara bikin web aja untuk ketika bisa ada. Cara bikin web, cara bikin blog semuanya ada. Ya, asalkan yang penting itu yang pertama modalnya adalah kemauan dan berlatih. Tapi yakin memang sekian berusaha kalau tidak bisa 1 tahun bisa 2 tahun ya. Tidak ada orang yang langsung hebat langsung pintar. Semua mereka itu dulunya adalah orang yang tidak sama sekali. Baik, karena waktu sudah habis, berikut ada di sini tanya jawab dan kuis. Silakan dulu. Jika ada pertanyaan, silakan pilih satu pertanyaan dan sudah kita tulis. Alhamdulillah, karena bisa di pelatihan jurnalis ini. Dan yang manfaat dari pelatihan yang anak ini adalah intinya bagaimana cara kita menyampaikan dakwah tulisan maupun tulisan. Dan tadi anak dan kita semua sudah mendengar dari orang tentang bagaimana supaya dakwah kita dalam tulisan itu bisa dimuat dalam orang-orang ada begitu ya sekarang umum dan kalangan santri yang dari di situ dakwah menunjukkan bahasa kita harus bahasa yang umum. Nah, tidak semua manusia menyukai bahasa menggurui.
Dan di sini yang kemudian kalau kata Ustaz sendiri bisa bilang terserah, yang penting kan menyampaikan dakwah. Intinya yang kita mau dibaca atau mau tidak terserah, yang penting kita menyampaikan dakwah. Pertanyaan yang penting kalau kedua yang minta nasihat dari Ustaz pada kita semua masih baru kita mau liburan dan otomatis kita akan bersama dengan masyarakat di luar. Yang kita dan nasihat juga bagaimana supaya kita berasa menyampaikan dakwah ini tidak takut dalam tulisan maupun perkataan. Kalau menurut Anda itu perkataan sama saja. Ini yang harus disampaikan kalau tidak pertanyaannya bagaimana trik-trik apakah dalam menyampaikan dakwah Islam? Ibu, Bapak, ini juga ini sering dijelaskan sama seperti santri-santri, apakah yang ringan dan itu yang dengan tanyakan bersama atas Gimana usul? Dalam akidah itu mulai dari usul ibadah itu mulai dari usul dari asal pun ada usul. Setiap ilmu itu ada usulnya, ada semua. Jadi sejarah dan keyakinan. Makanya para ulama mukhtasar untuk demikian. Ya, itu jadi ketika antum berada di tengah masyarakat tanpa lagi dulu apa yang mereka lakukan, karena pada dasarnya kebanyakan itu adalah karena ketidaktahuan mereka. Karena di dalam pengalaman berdakwah sering ketika kita menyambut, oh begitu ya, berarti mereka tidak tahu dan bukan berarti mereka tidak senang mereka. Makanya mereka melakukan itu kan karena dianggap sunnah. Makanya kita informasi dulu, kasih informasi. Makanya tidak ada iqab, tidak ada hukum kecuali ada hukum. Baca dulu. Kita berikan hujan dulu. Atau jangan hukum dulu. Kita ampun tadi, tidak. Dia belum tahu. Belum tahu dia. Beri dulu bekal dia. Ya, berilmu ilmu dia, berilmu sunnah dia. Rasulullah demikian dalam mendakwai umat. Dan makanya dalam menyampaikan sebuah dakwah perlu dakwah namanya, bukan sekedar ilmu saja. Jadi sebut dakwah bagaimana ilmu, bagaimana memberikan ilmu. Jadi harus paham dia mengakhir awalnya mengakhir nawali. Tingkatan larangan, tingkatan perintah. Jangan yang sunnah seolah diwajibkan. Bahaya. Hal-hal yang memang makruh jangan sampai diharamkan. Itu tidak bisa. Kalau kita harus menjadi sebenarnya ulama Bani Israil menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Makanya cara kita mulai dari akal ya. Pertama diajarkan masalah bagaimana memahami ajaran Allah, kemudian sholat, cara berwudu. Jadi jangan dulu dikaji dulu. Kamu tidak mau dikaji pertama sekali. Tidak bisa pakai dalam kajiannya. Hatta walaupun dia kita pun menyebut yang satu, cara kita caranya. Bagaimana? Tanpa kita, karena orang biasanya berat bagi dia dikatakan kamu salah. Tapi kita kan mari kita lihat mana yang benar. Cara kita. Kita kan maulid, boleh maulid kapan? Setiap hari Senin Rasulullah SAW buka puasa. Ada dalilnya. Lalu kita ajar mereka, kenapa kamu menunggu Rabbul Awal yang akan datang, belum kita itu, ya kan? Atau mungkin datang Rabbul Awal tapi tiap hari hujan, tidak bisa kita ikut maulid kita. Dan kan maulid kalau ngumpul dengan mereka, dan maulid itu, ya kan? Puasa kata Rasulullah kalau kita ditanya tentang puasa hari Senin, kita bilang, fi maulid itu, fi musim alaih. Nah pada hari Senin itu diturun pada wahyu. Awalnya caranya. Jadi memang